Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di sebuah kota besar bernama London, pada suatu masa ketika kereta kuda masih bergemuruh di jalan-jalan berbatu dan aroma arang serta kepulan asap dapur masih melayang-layang di udara pagi, hiduplah seorang pemuda bernama Nicholas Nickleby. Ia muda, ia jujur, dan ia menyimpan dalam hatinya harapan-harapan yang agung meski dunia di sekelilingnya tampak suram dan kejam. Ayah Nicholas telah meninggal dunia, meninggalkan keluarganya dalam kesempitan dan tanpa bekal selain kehormatan. Ibunya yang baik hati, namun agak naif, dan adiknya Kate yang lembut dan penuh kasih, kini bergantung sepenuhnya padanya. Mereka terpaksa meminta bantuan kepada satu-satunya kerabat yang mereka miliki, Ralph Nickleby, paman Nicholas, seorang pria dingin dan serakah yang memandang dunia hanya dari timbangan untung dan rugi. Sejak pertemuan pertama, Ralph tidak menyukai Nicholas. Wajah kejujuran di pemuda itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan jiwanya yang hitam. Maka ia mengirim Nicholas ke utara, ke sebuah sekolah mengerikan bernama Dotheboys Hall, di mana anak-anak dikurung, diabaikan, dan dianiaya oleh pemilik sekolah yang mengerikan, Wackford Squeers, dan istrinya yang tak kalah bengis. Di tempat itu, Nicholas mengenal penderitaan secara langsung. Ia melihat bagaimana anak-anak yang tak bersalah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Salah satunya adalah Smike, pemuda malang yang ditinggalkan keluarganya, sakit-sakitan, namun penuh kasih, sayang. Persahabatan tumbuh di antara mereka dan Nicholas yang tidak tahan melihat ketidakadilan. Akhirnya melawan Squeers dengan keberanian luar biasa, menghantam sang penganiaya dengan tongkat sampai rubuh. Ia melarikan diri bersama Smike dan sejak saat itu perjalanan mereka dimulai, sebuah audisi yang menyusuri sudut-sudut kehidupan Inggris abad ke-19. Dari panggung teater yang penuh kegembiraan hingga lorong gelap penuh tipu. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Budaya. Mereka bertemu dengan tokoh-tokoh penuh warna, Mr. Vincent Crummles yang teatrikal, Miss Snevellicci yang menggemaskan, dan keluarga Cheeryble yang baik hati dan menjadi cahaya harapan dalam hidup Nicholas. Sementara itu, Kate, saudari Nicholas, juga harus menghadapi cobaan berat. Ralph, pamannya sendiri, memperdagangkannya seperti barang dagangan, menjebaknya dalam jamuan makan bersama pria-pria bejat seperti Sir Mulberry Hawk yang melihat perempuan hanya sebagai permainan. Tapi Kate tidak pernah menyerah dan dengan kekuatan serta keberaniannya, ia menolak untuk tunduk pada kehinaan. Nicholas, meski muda dan miskin, tak pernah goyah dalam membela kebenaran. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk membela kehormatan, untuk menjaga keluarganya, dan untuk memberi cahaya bagi orang-orang yang telah lama hidup dalam bayang. Waktu bergulir, dan langkah-langkah Nicholas membawanya pada kebenaran yang lebih dalam. Ia menemukan cinta sejatinya dalam diri Madeline Bray, seorang gadis yang seperti dirinya, tertindas oleh dunia dan oleh ayahnya sendiri yang egois. Namun cinta mereka bukan cinta yang mudah. Mereka harus meniti jalan penuh duri, penuh air mata dan pilihan-pilihan sulit. Kebajikan Nicholas akhirnya menemukan ganjarannya. Dalam dunia yang tampak dikuasai oleh uang dan intrik, keluarga Cheeryble, dua saudara kembar yang penuh kebaikan dan kemurahan hati, melihat kebenaran dalam diri Nicholas. Mereka memberikan pekerjaan, tempat tinggal, dan di atas semuanya, harapan. Ralph yang sepanjang kisah menjadi bayangan gelap dalam hidup Nicholas.
perlahan-lahan ditelan oleh kebenciannya sendiri. Ia mengatur jebakan demi jebakan, mencoba menghancurkan Nicholas, menyakiti Kate, dan merenggut harta milik orang lain. Tapi kegelapan tak pernah menang di hadapan cahaya yang tulus. Kebenaran terbuka perlahan, dan ketika semua dosa Ralph tersingkap, termasuk rahasia kelam tentang Smike yang ternyata adalah anak kandungnya sendiri yang ditelantarkan, ia hancur oleh rasa bersalah dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Nicholas pun akhirnya berdiri sebagai pemenang sejati, bukan karena kekayaan, tapi karena hati nurani, karena keberanian, dan karena kasih. Ia menikahi Madeline, Kate menikah dengan Frank Cheeryble, dan keluarga mereka bersatu kembali dalam cinta dan damai. Dan Smike, oh Smike, sahabat sejati Nicholas, meski tubuhnya rapuh dan hidupnya singkat, ia meninggalkan warisan cinta yang tak ternoda. Ia meninggal di sisi orang-orang yang mencintainya, dan air mata mereka membasahi bumi, seolah mengingatkan dunia bahwa bahkan jiwa paling sederhana pun bisa menjadi pahlawan dalam kisah kehidupan. Setelah badai yang mengguncang hidup Nicholas berlalu, dunia tidak serta-merta menjadi taman penuh bunga. Namun, di dalam dirinya telah tumbuh taman yang lebih indah, kebijaksanaan. Ia tahu kini bahwa hidup tak pernah bebas dari luka, tetapi luka yang ditanggung demi cinta dan keadilan adalah luka yang mulia. Bersama Madeline, istrinya yang penuh kelembutan dan kekuatan, Nicholas membangun rumah yang bukan hanya berupa dinding dan atap, tetapi tempat berlindung bagi jiwa-jiwa yang pernah hancur. Mereka bukan pasangan biasa. Mereka adalah dua jiwa yang telah diuji oleh kerasnya dunia dan dipertemukan bukan oleh takdir yang lembut, tetapi oleh cobaan yang membentuk mereka menjadi kokoh. Kate, adik tercinta Nicholas, yang semula dipandang rendah oleh orang-orang berkuasa dan bernafsu, kini bersinar dalam kehidupannya sendiri. Frank Cheeryble, lelaki yang mencintainya bukan karena kecantikannya semata, tapi karena hatinya yang jernih telah menjadi pendamping hidupnya. Pernikahan mereka bukan sekadar bersatunya dua insan, melainkan penyatuan harapan yang lahir dari kebaikan hati keluarga Cheeryble. Dua saudara kembar yang dalam dunia bisnis pun tidak pernah meninggalkan moralitas dan kasih sayang. Adapun Ralph Nickleby, sang paman yang menjadi lambang kerakusan dan kekejaman, tak mampu lari dari bayangan dosanya sendiri. Ketika kebenaran akhirnya membuka segalanya, bahwa Smike, anak muda yang ia pandang sebelah mata, adalah darah dagingnya sendiri yang ditelantarkan tanpa belas kasih, dunia Ralph runtuh bukan oleh tangan Nicholas, tapi oleh penyesalan yang datang terlambat. Ia memilih mengakhiri hidupnya dalam kesendirian sebagai pelajaran pahit bahwa hati yang membatu hanya akan membawa kehancuran. Mr. Squeers, pengelola Dotheboys Hall, tak luput dari keadilan. Ketika kebenaran mengenai kekejaman dan kelalaiannya tersebar, hukum menjemputnya. Dunia mulai membuka mata terhadap penderitaan anak-anak yang selama ini dikubur dalam dinding sekolah penuh dusta. Dan di antara semua kisah Smike tetap menjadi yang paling menyentuh. Walaupun hidupnya berakhir lebih cepat dari yang seharusnya, cinta dan perlindungan yang ia dapatkan dari Nicholas menjadikan hari-hari terakhirnya penuh arti. Ia tidak meninggal sebagai orang tak dikenal, tapi sebagai sahabat sejati yang diabadikan dalam ingatan hati. Nicholas kini bekerja bersama keluarga Cheeryble, bukan lagi sebagai seorang buruh biasa, tetapi sebagai mitra dan penerus nilai-nilai mereka. Ia membawa integritas ke dalam dunia perdagangan, membuktikan bahwa keuntungan bisa diperoleh tanpa mencederai nurani. Ia yang dulunya hanya pemuda miskin dari keluarga yang jatuh telah menjadi simbol bahwa asal-usul bukanlah penentu akhir kehidupan.
Setiap karakter dalam kisah ini memiliki jalannya masing-masing. Miss Lacrivi, pelukis miniatur yang lucu dan setia, menemukan bahagianya dalam kasih dan stabilitas. Newman Knox yang setia hingga akhir tetap menjadi simbol kesetiaan dan ketulusan, bahkan di tengah kesederhanaan dan luka masa lalunya. Nicholas Nickleby bukan sekadar kisah tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Ini adalah kisah tentang keteguhan hati, tentang kasih keluarga, tentang makna sejati dari keberanian, bukan keberanian mengangkat pedang, tetapi keberanian untuk tidak menyerah pada keburukan dunia. Charles Dickens melalui untaian kata dan kepiawaiannya menyelami jiwa manusia, menghidupkan tokoh-tokoh ini dengan napas harapan. Ia menunjukkan pada kita bahwa setiap penderitaan memiliki akhir dan bahwa kebaikan, meski sering tersisih, pada akhirnya akan mendapatkan tempatnya yang layak di dunia ini. Dan ketika kita menutup buku ini, kita tak sekadar menutup cerita seorang Nicholas Nickleby. Kita menutup sebuah pelajaran kehidupan yang tak lekang oleh waktu, bahwa kemiskinan bukan aib, bahwa cinta dan keberanian adalah harta sejati, dan bahwa orang yang hidup untuk kebenaran meski dunia mengabaikannya tak pernah hidup sia-sia. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.